Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Pemerintah tengah menyiapkan bantuan pasca kedaruratan bagi para bencana Sumatera. Mulai dari perabotan rumah tangga, bantuan perabotan rumah tangga hingga jaminan tunai selama 3 bulan. Lantas bagaimana mekanisme pembagian bantuan kepada para korban bencana? Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Bersama saya Vena Kintan. Dan saya Tiara Haraha, pemirsa. Dan di tahun 2026 ini tahun baru, semangat baru, suasana baru. Tentunya nanti kami juga akan turut mengupdate laporan dari sejumlah titik berkaitan dengan libur tahun baru 2026 untuk Anda. Seluruhnya akan kami hadirkan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Terserempet bus Transjakarta di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Sebuah sedan mewah yang dikemudikan seorang wanita muda rusak berat. Mobil sedan mewah ini sudah dalam kondisi rusak berat di bagian depan usai mengalami kecelakaan di Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat pagi tadi. Kerusakan terjadi pada bagian bemper depan serta ban sebelah kanan mobil yang pecah. Kecelakaan bermula saat mobil melaju dari arah Sudirman menuju Harmoni. Saat melintasi di Bundaran HI, mobil kehilangan kendali dan menabrak separator busway. Pengemudi sedan mengaku kecelakaan terjadi usai dirinya diserempet oleh bus Transjakarta. Bus yang melaju kencang di sisi kanan menyingkul kendaraannya hingga hilang kendali dan akhirnya menabrak separator busway. Sebuah mobil minibus ringsek usai terguling di jalan layang tol non-tol Antasari Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis pagi tadi. Menurut pengemudi, kendaraannya ditabrak oleh kendaraan yang di belakangnya dan langsung melarikan diri. Saat kecelakaan terjadi, minibus tengah membawa penumpang dari stasiun Gambir. Upaya mengembalikan mobil dilakukan oleh pemilik mobil dibantu beberapa pengendara mobil lainnya untuk mengurai kemacetan. Tidak ada korban dari peristiwa kecelakaan ini, pemirsa. Pengemudi mengalami luka sesak di dada akibat benturan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Memasuki liburan akhir tahun, wahana wisata air diserbu oleh wisatawan. Tersedia wahana baru air hangat yang mulai diminati mengingat cuaca di Bogor cukup dingin. Meski cuaca di Bogor sering hujan, pemirsa, warga masih menyukai wisata outdoor wahana air. Diperkirakan sejak libur sekolah hingga hari ini ada lebih dari 4.000 pengunjung yang datang. Wahana baru yang diminati yaitu kolam air hangat. Pengunjung hanya menambah Rp15.000 atau memilih paket kombinasi seharga Rp105.000 per orang. Liburan Natal dan Tahun Baru wahana air masih menjadi pilihan favorit warga Bogor maupun luar Bogor. Hari pertama di libur tahun baru, kepadatan arus lalu lintas kendaraan wisatawan di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat meningkat sekitar 30% dibanding sehari sebelumnya. Terpantau kendaraan pribadi dari sepeda motor hingga kendaraan roda 4 memasuki kawasan wisata Lembang sejak pukul 9 pagi. Kepadatan kendaraan menuju Lembang mulai terlihat dari Jalan Setiabudi Kota Bandung hingga Jalan Raya Lembang, Bandung Barat. Kendaraan menuju lokasi wisata di Lembang didominasi plat nomor luar kota Bandung. Meski ada peningkatan yang signifikan, namun situasi lalu lintas masih tetap terkendali. Diprediksi keramaian kendaraan menuju kawasan wisata Lembang akan tetap terjadi hingga Sabtu dan Minggu. Membuka awal tahun baru, kepadatan penumpang kereta api masih terjadi di stasiun Yogyakarta. Volume penumpang yang berangkat dari stasiun Yogyakarta tercatat sebanyak 12.652 penumpang, sedangkan penumpang turun atau tiba di stasiun Yogyakarta sebanyak 9.456 penumpang. Sementara di stasiun Lempuyangan, penumpang yang berangkat sebanyak 6.703 penumpang dan penumpang yang turun sebanyak 5.172 penumpang. KAI Daob 6 juga mencatat sebanyak 53.809 penumpang berangkat maupun tiba di seluruh wilayah Daob 6 Yogyakarta.
Sementara itu pemirsa, arus balik Nataru masih terlihat normal di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Peningkatan ini terjadi karena hampir berakhirnya masa libur Nataru. Data dari stasiun Pasar Senen pertanggal 1 Januari 2026, jumlah penumpang yang tiba di Daop 1 mencapai lebih dari 42.000 penumpang. Sementara untuk yang berangkat mencapai lebih dari 39.000 penumpang. Lonjakan penumpang arus balik Nataru diprediksi akan terus meningkat hingga hari Minggu besok. Arus balik penumpang pada libur tahun baru mulai tampak di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Suasana Terminal 2 Bandara Suta mulai ramai dipadati penumpang yang baru tiba dari penerbangan domestik. Sebagian besar penumpang ini berasal dari destinasi wisata atau pulang ke kampung halaman pasca libur Natal dan Tahun Baru. Hingga saat ini sejumlah kota besar seperti Denpasar, Medan, Makassar, dan Yogyakarta masih menjadi favorit untuk tujuan wisata. Prediksi jumlah keluar masuk penumpang di bandara terbesar di Indonesia ini akan terus mengalami peningkatan hingga akhir masa libur sekolah. Ya, lantas bagaimana pantauan libur Tahun Baru 2026 di sejumlah tempat? Telah bergabung bersama kami pemirsa Putri Lestari di kawasan Lembang, Bandung, Jawa Barat, Felicia Belida dari kawasan Puncak Bogor, Prita Zega di Stasiun Senen, dan juga Rusdi Muslim di Stasiun Bandara Soekarno-Hatta. Kita terlebih dahulu ke Putri Lestari di Bandung, Jawa Barat. Selamat malam Putri, bagaimanakah suasana Tahun Baru di tempat Anda? Ya baik Tiara, Vena dan juga pemirsa, di tempat saya mengabarkan sekarang ini posisi saya sekarang berada di Ledeng, Kota Bandung, Jawa Barat. Namun posisinya memang dekat dengan Kota Lembang, Jawa Barat, di mana memang apabila bisa Anda lihat di layar kaca Anda, ini merupakan lampu merah di mana turunan tersebut adalah dari Kota Lembang, Jawa Barat menuju kepada Bandung Kota. Dan dari data yang saya dapatkan, baik Vena, Tiara dan juga pemirsa, data pertanggal 31 Desember ini ada total masuk sekitar 597.867 kendaraan yang masuk ke Kota Bandung dengan total keluar sebanyak 515.319 kendaraan. Di mana memang dari volume kendaraan masuk terbesar ini ada di beberapa titik. Baik Vena, Tiara dan juga pemirsa, ada di Cibiru, Ciberem, Buah Batu, Cibaduyut, dari tempat saya mengabarkan sekarang yakni di Ledeng dengan volume kendaraan masuk sebanyak 48.914 kendaraan dan kendaraan keluar sebanyak 55.647 kendaraan. Dan memang apabila bisa Anda perhatikan di layar kaca Anda, di lalu lintas sekarang memang terpantau ramai lancar, di mana memang beberapa titik yang sebenarnya mengalami kepadatan itu ada di Kota Lembang, Jawa Barat, di mana memang mereka atau masyarakat ini ingin datang ke tempat berbagai wisata yang ada di Kota Lembang. Dan juga beberapa titik keramaian terlihat sebenarnya ada di Bandung Kota, yakni di Jalan Braga, Jalan Asia Afrika, kemudian juga di alun-alun Kota Bandung. Ada 6 titik perlambatan, Tiara, Vena dan juga pemirsa, yakni seperti ada di Jalan Asia Afrika, Jalan Braga, kemudian ada di Jalan Paster, Jalan Cihampelas, lalu ada di Jalan Abdurrahman Saleh, Jalan Ibrahim Aji, Jalan Soekarno-Hatta Buah Batu, dan juga Jalan Lengkong Besar. Dan untuk situasi dari malam hari ini memang terpantau ramai lancar dan diharapkan memang kepada para masyarakat yang ingin pergi ke Lembang untuk mengunjungi destinasi wisata yang ada di sini untuk diharapkan tetap berhati-hati untuk menjaga barang bawaan dan tetap untuk terus mematuhi dari rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dan diharapkan memang kepada para masyarakat ini untuk terus berhati-hati seperti yang tadi saya bilang. Lalu untuk posko, posko dari kepolisian ini ada 19 unit dan juga ada 13 pengamanan dan 5 pelayanan, sedangkan untuk CCTV ini ada 186 kamera terintegrasi dengan Smart City. Demikian yang dapat saya sampaikan dari lokasi tempat saya mengabarkan sekarang. Kembali kepada Anda di studio. Baik, dari Putri di Bandung kita beralih ke rekan kami yang ada di Bogor, Jawa Barat. Felicia, bagaimana kondisi Bogor saat ini? Ya, selamat malam Vena, Tiara dan juga pemirsa. Untuk situasi dan juga kondisi lalu lintas terkini di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat memang terlihat ramai lancar dan sedang diberlakukan penutupan jalan atau one way dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak Bogor, Jawa Barat. Sehingga ini hanya dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta yang baru dibuka dan memang untuk
one way ini pemirsa, sistem one way ini diberlakukan secara situasional melihat jumlah volume kendaraan, baik itu yang berada di puncak maupun kendaraan dari arah Jakarta menuju ke arah puncak Bogor, Jawa Barat. Dan menurut informasi yang kami dapatkan pemirsa, untuk jumlah kendaraan dari arah puncak Bogor, Jawa Barat menuju ke arah Simpang Gadok ini tercatat ada lebih dari 23.000 kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2, yakni sebanyak lebih dari 18.000 kendaraan dan juga lebih dari 5.000 kendaraan roda 4 yang melintas dari arah puncak menuju ke Simpang Gadok dan juga Jakarta. Kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Jakarta menuju ke arah puncak ini tercatat ada lebih dari 22.000 kendaraan yang melintas yang juga didominasi oleh kendaraan roda 2, yakni sebanyak lebih dari 16.000 kendaraan dan juga 5.000 kendaraan roda 4 dari arah Jakarta menuju ke arah puncak. Karena memang pemirsa, ini menurut informasi yang kami dapatkan bahwa arus lalu lintas, arus balik dari libur Natal dan juga Tahun Baru ini terjadi dari hari ini sampai nanti tanggal 4 Januari 2026. Namun jika kita lihat angka kendaraan ini dari arah Jakarta menuju ke arah puncak Bogor, Jawa Barat juga masih terbilang tinggi volume kendaraannya. Dan memang pemirsa, dari pihak kepolisian juga mengimbau bagi para pengendara untuk mengantisipasi dan juga bersiap-siap dengan adanya beberapa titik kemacetan yang berada di puncak Bogor, Jawa Barat seperti Simpang Pasir Muncang, kemudian di Simpang Megamendung dan juga Pasar Cisarua. Dan untuk sampai saat ini pemirsa, kami mendapatkan informasi juga bahwa nantinya ini apabila volume kendaraan dari arah puncak menuju ke Jakarta sudah cukup berkurang, baru akan diberlakukan lalu lintas normal atau dua arah, sehingga dari arah Jakarta menuju ke arah puncak ini dapat melewati Simpang Gadok ini. Karena memang untuk one way dari arah puncak ke arah Jakarta ini pemirsa sudah diberlakukan sejak tadi siang pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hingga saat ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sehingga bisa kita katakan bahwa volume kendaraan dari arah puncak menuju ke arah Jakarta ini masih sangat banyak. Demikian Vena dan juga Tiara, saya kembalikan lagi ke studio. Kita lanjutkan untuk mendengarkan laporan rekan kami Rusdi Muslim langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selamat malam Rusdi, bagaimana suasana di Bandara Soekarno-Hatta? Baik, selamat malam Pena Gintan, serta Tiara dan pemirsa. Dapat saya kabarkan dari Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, di mana baru saja maskapai AirAsia rute Jakarta-Denpasar telah tiba, yang artinya memang pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta masih terus terjadi, di mana diperkirakan pada hari ini kurang lebih ada sekitar 130.000 pergerakan penumpang, baik yang datang maupun pergi. Di samping itu juga ada pergerakan pesawat yang mencapai 995 pesawat. Nah, yang menarik Pena Gintan, di mana biasanya terjadi pergerakan penumpang yang berangkat atau yang pergi lebih mendominasi, namun di hari libur tahun baru ini pergerakan penumpang yang tiba justru lebih banyak, di mana ada sekitar 68.000 penumpang yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, sementara yang berangkat hanya sekitar 62.000. Nah, dapat dipastikan arus balik sudah terjadi karena memang besok ada yang sudah mulai masuk. Di samping itu juga saya sempat bertanya kepada para penumpang di mana alasan mereka kembali hari ini, karena memang di samping telah mendapatkan libur yang cukup panjang sebelumnya di momen Natal, di samping itu juga memang mereka bersiap-siap akan beraktivitas kembali. Namun memang masih banyak penumpang yang masih menikmati libur Natal dan Tahun Baru, karena prediksi dari pengelola bandara puncak dari arus balik akan terjadi pada Sabtu atau tepatnya 3 dan 4 Januari. Namun begitu Pena Gintan, pengelola bandara meningkatkan fasilitas di mana ada 4 posko yang didirikan, yaitu posko utama di Terminal 1B dan 1, 2, 3 terdapat di 3 terminal. Nah, untuk membantu meningkatkan kenyamanan serta keamanan penumpang, pengelola bandara juga mengoperasikan kendaraan secara 24 jam serta tenan-tenan toko dibuka hingga pagi hari. Hal ini guna membantu para penumpang yang tiba tengah malam nanti untuk mendapatkan transportasi ke kediaman masing-masing. Demikian Pena Gintan dan Tiara. Baik, terima kasih Rusdi. Kita bergeser ke Stasiun Senen. Zega, seperti apa suasana arus balik libur Nataru di sana?
Iya, suasana arus balik libur Nataru di stasiun Pasar Senen sendiri, Vena dan juga Tiara, ini pada hari ini sendiri kembali meningkat, di mana untuk wilayah PT KAI Daob 1 Jakarta, ini penumpang yang tiba sekitar 42.478 orang, sementara juga untuk yang masih berangkat masih ada sekitar 41.278 orang. Dan seperti inilah situasinya pada malam hari ini, karena memang mendekati berakhirnya masa libur Nataru, ini per hari ini tanggal 1 Januari banyak juga yang sudah mulai kembali ke Jakarta dari kampung halamannya, begitu lebih dari 42.000 orang. Dan untuk di Pasar Senen sendiri yang berangkat hari ini pun juga masih ada 13.500 orang, dan yang tiba juga masih 14.000 orang. Sementara untuk di Gambir yang berangkat sekitar 10.000 orang dan juga yang tiba ini sekitar 9.000 orang. Sementara untuk penjualan tiket juga ini masih tersedia untuk periode 2 sampai 4 Januari. Ini masih tersedia kurang lebih 53.000 tiket, di mana memang total tiket terjual periode Nataru mulai dari 18 Desember 2024 sampai 4 Januari 2026 ini terjual hampir 778.000 tiket. Adapun memang pemirsa, stasiun yang paling padat adalah stasiun Pasar Senen sendiri, di mana memang prediksi untuk penumpang besok yakni 2 Januari 2026, penumpang yang tiba masih sama sekitar hampir 42.000 orang. Sementara untuk penumpang yang berangkat ini menurun, ini hanya sekitar 33.000 orang. Di mana memang tujuan favoritnya yakni seperti Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, dan juga Purwokerto. Sementara nantinya untuk total kedatangan penumpang, ini kalau dihitung dari tanggal 1 sampai 4 Januari 2026, ini masih dinamis data yang kami dapatkan dari Humas PT KAI Daob 1 Jakarta. Ini per tanggal besok saja ini hampir 42.000, kemudian 3 Januari ini semakin meningkat ya, 3 Januari ini hampir 44.000, kemudian untuk 4 Januari ini hampir 47.000 penumpang yang masih akan melakukan maksud kami tiba di stasiun Pasar Senen dan juga beberapa stasiun lainnya di wilayah PT KAI Daob 1 Jakarta. Kemudian juga masih ada program diskon tarif, yakni ada diskon 30% untuk tingkat ekonomi. Ini masih berlaku sampai 10 Januari 2026 yang sudah dimulai kemarin pada tanggal 22 Desember 2025, di mana yang sudah terjual ini lebih dari 346.000. Kemudian tidak hanya ekonomi, juga untuk tingkat eksekutif dan juga kelas premium ada diskon sebesar 25%, di mana tiket yang terjualnya pun juga hampir 19.000 tiket dari kuota 19.000. Untuk diskon tarif sendiri nantinya ini akan berlangsung sampai 10 Januari 2026. Kembali ke Anda, Vena, Tiara. Untuk mempercepat masa pemulihan pasca bencana di Padang Pariaman, Polri bantu 5 unit alat berat untuk Kabupaten Padang Pariaman, pemusatan pemulihan dan pembersihan material longsor di 3 kecamatan yang terdampak bencana. Upaya percepatan pemulihan normalisasi 1 bulan pasca bencana yang melanda Kabupaten Padang Pariaman, Polri membantu menambah 5 unit alat berat yang disebar di beberapa kecamatan yang terdampak bencana di Kabupaten Padang Pariaman. Pemusatan pemulihan dan pembersihan material longsor dipusatkan di Kecamatan Kayu Tanam, Batang Anai, dan Lubuak Aluang. Dengan adanya bantuan alat berat ini dapat menambah percepatan normalisasi di Padang Pariaman, seperti di kawasan Korongkasai, Nagari Kasang, longsor yang melanda kawasan ini. Alat berat dapat mempercepat proses pembersihan material longsor. Kabupaten Gayo Luas kembali diterjang banjir bandang usai hujan deras melanda wilayah ini sejak hari kemarin. Akibat intensitas hujan yang cukup tinggi menyebabkan volume air di sungai Tripa meluap dan menggenangi permukiman warga. Banjir juga menggenangi sejumlah ruas jalan utama desa Kutalintang hingga mengakibatkan tidak dapat dilalui pengendara dan akses lalu lintas harus terputus. Sejumlah kendaraan yang memaksa menerobos derasnya banjir harus terjebak. Melihat hal ini, tidak sedikit pengendara yang memilih memutar balik kendaraannya.
Lalu bagaimana kondisi terkini di lokasi bencana Aceh, Tamiang, Aceh? Kami telah terhubung bersama rekan kami Sri Wanasari. Selamat malam Wana, bagaimana kondisi di Aceh, Tamiang saat ini? Ya, Vena, Tiara, dan pemirsa, upaya pemulihan ini terus dilakukan oleh pemerintah daerah didukung dengan pemerintah pusat, dan progres yang paling nyata bisa kita lihat setiap harinya adalah pembangunan hunian sementara yang tahap finalisasi ini terus dikebut sehingga nanti dalam beberapa hari ke depan ini warga korban bencana di Kabupaten Aceh Tamiang ini bisa menghuni hunian sementara. Di tahap awal proses hunian sementara ini sudah berdiri sekitar 210 unit dan saat ini sedang tahap finalisasi. Ke depan akan ada 600 unit rumah di lokasi pertama yang sudah mulai dibangun oleh pemerintah pusat. Dan pendataan sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dan sejauh ini pendataan juga masih terus dilakukan untuk melihat berapa banyak warga yang layak mendapatkan hunian sementara sebelum akhirnya nanti mereka mendapatkan hunian tetap. Adapun sejumlah lokasi nantinya yang akan dibangun hunian sementara ini diharapkan juga menyasar daerah-daerah ataupun desa yang terpencil sehingga warga yang menjadi korban bencana yang tinggal di daerah-daerah tersebut juga dapat merasakan ataupun bisa tinggal di hunian sementara karena saat ini mereka rata-rata tinggal di tenda-tenda yang sudah diberikan oleh pemerintah maupun di gubuk yang mereka bangun secara mandiri. Tiara dan Vena. Terima kasih Wanasari melaporkan langsung dari Aceh, Tamiang, Aceh. Pemirsa, kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo terus bergulir. Terakhir, secara pribadi Jokowi memaafkan para penuding ijazah palsu kendati proses hukum berlanjut. Namun Roy Suryo CS menyatakan tak butuh maaf dari Jokowi dan siap bertempur di pengadilan. Akankah meja hijau menjadi penyelesaian terakhir kasus ijazah Jokowi? Pemberian maaf Joko Widodo kepada pihak yang meragukan keaslian ijazahnya ternyata tidak membuat kubu Roy Suryo menurunkan tensi. Roy Suryo CS justru seperti ingin kasus ijazah Jokowi yang membelitnya segera bergulir ke meja hijau. Di mata Roy Suryo CS, hasil gelar perkara khusus Polda Metro Jaya justru menguatkan pada temuannya bila ijazah Jokowi palsu. Pak Jokowi menyatakan seperti itu seolah-olah kami ada effort atau ada usaha untuk ke arah situ. Tidak. Apalagi sesudah gelar perkara tanggal 15, gelar perkara khusus maksud saya, tanggal 15 Desember yang lalu di Polda Metro Jaya. Bahwa perkara ijazah palsu ini bagi kami dari pihak tersangka dan kuasa hukumnya justru kalau dikatakan quote and quote ya semakin kuat posisi kami. Karena kami sudah melihat nyatanya yang disebut ijazah asli itu quote and quote. Apalagi Mas Roy Suryo mengatakan justru sesudah melihat waktu gelar perkara dalam suatu ruangan khusus yang diikuti oleh orang-orang tertentu saja, Mas Roy mengatakan tetap 99,9% itu tetap palsu. Posisi Roy Suryo dan kawan-kawan kini memang terkesan terjepit usai Polda Metro Jaya mengumumkan keaslian ijazah milik Jokowi. Berbagai analisis dan opini yang dibangun bila ijazah sarjana UGM Jokowi palsu seakan tak mampu mengikis bukti hukum di aparat yang berpihak ke Jokowi. Kedudukan Presiden ke-7 itu di kasus ijazah kini pun ada di atas angin. Bahkan dengan posisinya, bila mau, Jokowi bisa menghentikan kasus hukum yang menjerat Roy Suryo CS. Sebetulnya ini masalahnya kan delik aduan, Pak. Delik aduan. Jadi kuncinya adalah Pak Jokowi. Delik aduan absolut lagi. Jadi sebetulnya peradilan ini, kasus ini diteruskan atau tidak tergantung Pak Jokowi.
Jadi kalau toh di tingkat penyidikan itu nanti belum bisa dilakukan suatu rekonsiliasi, misalnya gitu, mungkin di penuntutan juga bisa, di persidangan juga bisa. Jadi pada setiap saat ini kuncinya ada Pak Jokowi, karena deliknya adalah delik aduan absolut, diteruskan atau tidak tergantung pada Pak Jokowi. Secara pribadi, Jokowi membuka pintu maaf bagi semua pihak yang dinilainya telah menabur fitnah. Tapi, belas kasihnya itu tidak akan mengintervensi kasus hukum yang berjalan. Urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1, akan saya tunjukkan semua. Bahkan bila maaf itu terucap, ada 3 nama yang tak akan diberi oleh Jokowi. Kita bertanya, Pak, di mana mereka-mereka ini? Orang-orang ini, ya, apakah nanti Bapak akan maafkan atau tidak mereka-mereka ini? Ketika mereka minta maaf dan lain-lain, ya kalau urusan maaf Bapak kan bilang pada waktu itu, ya tentu kita harus memaafkan, tapi kan proses hukum tetap berjalan. Nah, di situ kami bicara ke Bapak, Pak, kalau yang keterlaluan macam 3 orang ini, Pak, gimana? Jangan nanti Bapak cabut laporan, Pak. Itu kan, itu dari kami yang berdiskusi dengan Bapak. Kalau yang pantas dimaafkan, ya tentu akan dimaafkan. Yang tidak pantas ya tentu tidak akan pantas kita maafkan. Berbagai upaya sebenarnya telah ditempuh untuk meredam gaduh kasus ijazah. Salah satunya melalui mediasi. Tapi usulan ini pun menemui jalan buntu. Baik Jokowi dan Roy Suryo CS tetap pada prinsipnya masing-masing. Bagi Jokowi tidak ada pihak manapun yang mengharuskannya menunjukkan ijazah ke publik. Sedangkan Roy Suryo CS berprinsip maju terus pantang mundur. Perkara ini tetap lanjut. Kekuatan kami, semangat kami justru karena berdasarkan yang dibuka, yang dijelaskan, yang dipaparkan, yang dibuka di dalam gelar perkara khusus tanggal 15 Desember yang lalu. Banyak sekali. Nah, berdasarkan itu terpaksa naluri kami, Mbak, mengatakan bahwa ya terpaksa perkara ini kemanapun dilanjutkan kami siap untuk itu. Pak Jokowi ini kan Presiden Republik Indonesia 2 periode, Mbak. Dan berita itu sampai kemana-mana, dalam dan luar negeri. Nah, ini kalau tidak ada ujungnya nanti, orang-orang yang jahat ini dimaafkan atau dimaafkan dalam proses hukum, ya tentu akan jadi ketertawaan nanti, Mbak, oleh bangsa-bangsa lain gitu loh. Akankah pengadilan menjadi solusi akhir? Mungkinkah hakim akan menunjukkan ijazah Jokowi yang telah diumumkan polisi asli? Seperti apa jalan penyelesaian terbaik? 2 persepsi yang selalu berbeda dalam menyikapi fenomena ini. Entahlah nanti kalau keputusan pengadilan menyatakan hal yang berbeda ya. Entah itu Pak Jokowi punya ijazah palsu atau asli, tapi saya kira ini akan terus bergulir. Seharusnya gini ya, semuanya tergantung Pak Jokowi sebenarnya ya, Yulinda. Artinya kalau memang Pak Jokowi merasa itu ijazahnya benar, tidak palsu dan sebagainya, Pak Jokowi tinggal, ini Pak Hakim, ini Roy Suryo dan teman-teman, ini ijazah saya. Silakan ditelisik benar atau palsu menurut Anda, karena ini sudah saya serahkan ke pengadilan. Misalnya, silakan dinilai. Lah ini kalau dilihatkan ijazahnya, dibilangnya nanti nggak selesai, akan ditelisik, nggak apa-apa kalau kayak punya ijazah. Kalau dikasihin sama orang, dia menuduh kita palsu, kasihin aja. Udah deh kamu periksa nih palsu atau enggak. Akan berakhir kalau nanti pengadilan memberikan ruang pembuktian secara independen di dalam ijazah tadi.
Karena kemarin kan sudah memang di Baris Krim sudah, tapi kan itu kan pemahaman forensik oleh kepolisian. Kan itu, oleh kepolisian. Sebetulnya juga sah-sah saja, tapi tidak memberikan suatu objektivitas. Karena suatu peradilan itu asasnya adalah keseimbangan, Pak. Equal. Peradilan kita itu adalah peradilan negara, tapi equal. Equalnya di mana? Keadaan terdakwa, tersangka diberikan kesempatan yang sama dalam suatu pengujian. Itu ciri suatu peradilan yang baik. Mau tidak mau, kalau itu nanti sudah sampai persidangan, saya kira hakim harus berpikir out of the box. Oh, ini sebetulnya diuji dulu. Dan itu Pak, baru terhadap tindakan yang lain. Dengan diuji dulu ada kepastian, ini asli atau tidak asli. Polemik selembar kertas ijazah Jokowi kini memang telah melebar keluar dari proses hukum. Hal yang sebenarnya bisa diselesaikan secara sederhana, justru berlarut-larut tanpa pasti ujung ceritanya. Korban bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera akan mendapat bantuan dari pemerintah. Selasa kemarin tanggal 30 Desember 2025, sejumlah menteri, Dewan Perwakilan Rakyat dan kepala daerah melakukan rapat koordinasi membicarakan pemulihan bencana Sumatera. Salah satu laporan yang disampaikan oleh Menteri Sosial adalah terkait dengan bantuan finansial atau keuangan untuk masyarakat korban bencana. Menteri Sosial mengatakan masyarakat akan mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat hingga mendukung proses pemulihan bencana. Mensos juga mengatakan masyarakat akan menerima bantuan lauk pauk sebesar Rp15.000 per hari untuk setiap orang. Untuk memberikan dukungan 3 bulan pertama saat berada di utara atau di hunian tetap, kita memberikan bantuan 450.000 orang, Rp450.000 per orang per bulan. Per orang per bulan selama 3 bulan. Jadi per hari ya, per harinya Rp15.000, per bulannya Rp450.000 per orang kali 3 bulan. Kalau mengandaikan satu keluarga misalnya 4 orang, berarti satu bulannya untuk membeli lauk pauk. Ini hanya untuk membeli lauk pauk sebesar 1,8 juta kali 3 bulan. Sudah tepatkah langkah pemerintah tersebut? Lalu bagaimana pengawasan dan mekanisme pelaksanaannya? Kita akan langsung membahasnya pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda yang sudah hadir di studio bersama saya. Di sebelah kanan saya sudah ada pengamat kebijakan publik, Pak Rian Nugroho. Selamat malam, Pak Rian. Malam, saya selalu selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Pak Rian. Di sebelah Pak Rian juga ada wanita cantik nih yang sudah bergabung bersama kita, ada pengamat sosial Mbak Devi Rahmawati. Selamat malam, Mbak Devi. Malam, Mbak. Selamat tahun baru, sehat, Mbak? Sama-sama, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selain dua narasumber yang bergabung bersama saya di studio, kami juga sudah terhubung pemirsa bersama dengan Bupati Gayo Lues, Pak Suhaidi. Selamat malam, Pak Suhaidi. Selamat malam. Selamat malam. Sehat ya Pak Suhaidi? Sehat Bu, sehat Bu. Alhamdulillah. Sehat. Baik, selain itu juga kami sudah terhubung pemirsa bersama dengan Pak Abdul Mohari, Kepala Pusat Data dan Informasi Komunikasi BNPB. Selamat malam, Pak Abdul Mohari. Selamat malam, Mbak Vena. Sehat ya, Pak Abdul? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita awali terlebih dahulu ke BNPB, Pak Abdul Mohari. Pak, ini kan kemarin ada rapat koordinasi yang digelar untuk kemudian mempersiapkan bantuan yang akan diberikan bagi para korban bencana di Sumatera. Skema atau mekanismenya nanti akan seperti apa, Pak Abdul? Ya, kami dari BNPB mengambil satu contoh dari dukungan yang kita berikan kepada masyarakat yang nanti tidak akan tinggal di Huntara. Jadi saudara-saudara kita yang kehilangan rumah, yang rumahnya rusak berat, ini ada dua opsi, itu untuk di Huntara yang baru saja dilihat oleh Bapak Presiden tadi pagi di Aceh Tamiang, dan juga ada saudara-saudara kita yang tidak mau di Huntara. Nah, yang tidak akan tinggal di Huntara ini, itu skemanya berupa dukungan dana tunggu hunian
dana tunggu hunian ini lebih kurang mungkin dana untuk kontrak rumah atau tinggal sementara dengan keluarga, sahabat atau tetangga dan seterusnya. Ini besarnya Rp600.000 per kakak per bulan. Ini dalam tahap pertama juga akan diberikan selama 3 bulan. Ini khusus untuk mereka yang tidak akan dihutara. Jadi ada yang sudah menyatakan akan dihutara, itu ditetapkan oleh Bupati. Kemudian juga yang ada yang tidak dihutara, ini akan kita berikan dana tunggu hunian sebesar Rp600.000 per kakak per bulan. Nah, ini sudah berjalan proses penyalurannya, proses pencairannya. Ini dengan mekanisme validasi dari data yang dikirimkan oleh Bupati. Jadi Bupati dan Wali Kota ini mengirimkan data calon penerima manfaat by name by address. Kemudian dari pihak pemerintah dan Bank Himbara yang menyalurkan itu akan jemput bola dengan membawa data Dukcapil dari Kemendagri yang nanti verifikasinya ini masyarakat ini yang mungkin saja kehilangan KTP, mungkin saja kehilangan KK, ini kita akan menggunakan data biometrik dari Dukcapil. Jadi pihak bank dan pihak kecamatan, kelurahan akan membawa perangkat biometrik seperti perangkat sidik jari dan seterusnya terhubung dengan database kependudukan. Kalau bersangkutan nama sama, kemudian foto sama, secara otomatis uang yang sudah kita taruh di rekening sesuai nama by name by address di SK Bupati itu akan bisa langsung dicairkan. Jadi mekanisme verifikasinya ini langsung menggunakan data Dukcapil, Mbak Vena, sehingga ini akan memperingkas proses administrasi di level bawah, di level teknis nantinya, sehingga masyarakat tidak perlu membawa persuratan-persuratan kependudukan karena mungkin juga ini sudah hilang, rusak dan seterusnya. Kita lakukan validasi biometrik dan kalau itu cocok, anggaran langsung turun, Mbak Vena. Oke, saya mau langsung ke Pak Bupati untuk meresponnya. Pak Bupati, ini kan Anda juga kemarin hadir ya dalam rapat koordinasi kemarin dan juga mendengarkan begitu bagaimana kemudian skema dan juga mekanisme nanti pembagian bantuan tersebut menggunakan data Dukcapil. Bagaimana kemudian kondisinya di Kabupaten Gayo Lues saat ini? Baik Ibu. 35 hari pasca terjadinya banjir bandang di Gayo Lues dan Aceh secara umum Sumatera, tentunya apa yang disampaikan oleh Bapak dari BNPB tadi bahwa itu benar, kita sekarang ini sudah fokus kepada data hunian sementara dan huntap. Memang betul mekanismenya ada dua, yang rusak berat tentu ini akan kita siapkan satu hunian sementara atau DTH, dana talangan harian untuk keluarga yang tidak menerima huntara. Tetapi persoalannya barangkali untuk di Kabupaten Gayo Lues ini ada sedikit perbedaan karena ada 22 desa, itu desanya kita sudah rencanakan untuk dilakukan relokasi karena desanya itu sudah hilang terbawa oleh arus sehingga seluruh KK yang ada di desa tersebut kita bangunkan huntara, hunian sementaranya, baru nanti kita berproses untuk hunian tetapnya. Jadi kita untuk Kabupaten Gayo Lues tadi untuk huntara saja sudah kita kirimkan lebih dari 3.000 KK ke BNPB dan untuk 500-an KK untuk yang kita usulkan menerima DTH gitu, Pak Desi. Oke, mungkin bisa langsung direspon oleh Pak Abdul Muhari. Pak Abdul, ini kalau datanya untuk di Kabupaten Gayo Lues seperti itu, ada perbedaan di 22 desa yang akan direlokasi. Bagaimana kemudian pemerintah dan juga BNPB menyiapkan untuk bisa mengakomodir semuanya? Ya, kita akan akomodir, tidak ada masalah itu. Jadi semua yang diusulkan oleh Bupati, nanti untuk yang diusulkan sebagai huntara, nanti kita akan sama-sama Pak Bupati melihat lahan yang disiapkan oleh pemerintah daerah, status lahannya clean and clear, cukup untuk mengakomodasi jumlah masyarakat yang disiapkan untuk menerima huntara akan segera kita bangun. Pada prinsipnya ini berapapun yang diusulkan oleh pemerintah daerah akan kita akomodasi, Mbak Vena. Oke, itu kan soal huntara, huntap dan juga soal tadi membahas mengenai jaminan hidup selama 3 bulan ya. Tapi ini kan dalam rapat koordinasi juga membahas bukan jaminan hidup, ini berbeda. Jaminan yang diberikan kalau selama 3 bulan. Ini
diberikan oleh Kementerian Sosial. Nah, ini berbeda lagi, yang kami berikan adalah dana tunggu hunian karena ada sebagian masyarakat ini tidak mau dihuntara. Ini berkaitan dengan tempat tinggal, berkaitan dengan hunian. Bagi mereka yang memang tidak punya tempat untuk tinggal sementara, maka kita akan bangunkan huntara. Jumlahnya berapapun yang diusulkan oleh pemerintah daerah, maka kita akan akomodasi. Untuk mereka yang tidak mau tinggal di huntara, karena mungkin alasan lokasi, ada tempat ekonomi yang jauh dari calon lokasi huntara misalkan, ini diberikan dana tunggu hunian, gunanya untuk mengontrak rumah, untuk tinggal sementara dan lain, bukan untuk jaminan hidup. Ini berbeda. Ya, jaminan hidup hunian, nanti ya, diberikan oleh Kementerian Sosial. Saya mau kembali ke Bapak Bupati. Ini akan diakomodir tentunya oleh BNPB, tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdul Muhari. Kalau dari Anda Pak Bupati, adakah kemudian yang ingin disampaikan lagi kepada Pak Abdul Muhari? Ya, barangkali Pak Muhari terkait dengan data yang sudah kita sampaikan beberapa hari yang lalu, ini adalah data sementara. Karena untuk Kabupaten Galuas sendiri, itu masih ada beberapa desa lagi yang saat ini belum bisa kita akses, karena jalan menuju desa tersebut masih putus total. Walaupun untuk logistik kami pastikan mereka tidak kelaparan, karena sudah ada beberapa penerbangan melalui helikopter yang langsung mengirimkan bantuan-bantuan logistik ke desa-desa kita yang masih terisolir pada saat ini. Jadi data yang kami kirim per hari ini itu adalah data sementara, baik itu data hunian sementara ataupun untuk DTH-nya Pak Muhari. Demikian Pak Mari. Silakan Pak Abdul Muhari. Ya, tidak hanya di Gayo Luas ya, Mbak Vena, Pak Bupati. Kita sangat memahami bahwa untuk melakukan pendataan secara lengkap itu pasti akan butuh waktu. Sehingga saat ini berapa data yang sudah masuk ke Bupati itu di-SK-kan dulu, disampaikan kepada kami, proses kita lakukan, baik itu huntara maupun DTH. Nanti masuk lagi data dari kecamatan lain, di-SK-kan lagi, ini masuk dalam tahap 2 yang jumlahnya sama, periodisasinya sama, dan untuk DTH sama-sama 3 bulan dari Desember, Januari, Februari. Meskipun misalkan nanti datanya baru terkumpul di akhir Januari, misalkan tetap masyarakatnya akan mendapatkan 3 bulan dari Desember, Januari, Februari. Demikian juga dengan Huntara, ini juga akan bertahap karena di setiap kejadian bencana BNPB tidak menangani satu ini saja. Pasti yang namanya pendataan itu akan butuh waktu. Apalagi pendataan yang sifatnya bottom up dari lingkup desa naik ke kecamatan divalidasi baru diserahkan ke bupati. Ini akan beberapa tahap, kami sangat memahami itu. Tetapi berapa data yang masuk sekarang itu kita proses supaya masyarakat yang sudah ada datanya bisa segera mendapatkan haknya, Mbak Pena. Pak Bupati? Ya, Bu. Sudah cukup. Baik, saya mau ke Pak Rian kalau begitu. Pak Rian, melihat saat ini upaya pemberian bantuan yang tengah dilakukan dan digencarkan, disalurkan oleh pemerintah saat ini, seperti apa menurut Anda? Pertama, gagasnya bagus, tapi yang perlu kita perhatikan di dalam tata kelola Indonesia, governance ya, dengan sistem yang sudah desentralisasi, mungkin ke depan perlu dipikirkan bahwa harus ada mekanisme di mana yang bekerja itu pemerintah daerah, bukan pusat. Jadi nanti ada kesan bahwa pemerintah pusat itu pengen menjadi, maaf ya, sinterklas lah gitu ya. Harus ada koordinasi. Jadi kita harus berlatih bagaimana membantu setiap pemerintah daerah untuk menjadi tim yang menyalurkan bantuan, bukan cuma melihat saja. Ini kan semua dari pusat gitu kan ya. Nah, sementara daerah hanya melihat saja. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18 kita itu kan sudah negara yang ditata secara desentralistik. Ini yang perlu kita tahu lagi supaya mungkin sekarang nggak bisa atau terlalu cepat, tapi kalau bisa udah dimulai. Bagaimana pemerintah daerah itu juga jadi bagian inti dari penyaluran perbaikan tadi. Kedua, berhubungan dengan namanya pembangunan perumahan tadi. Saya kira ini yang nampak terasa ya, ini bagus, semuanya bagus lah gitu. Yang terasa adalah ini seperti yang bekerja pusat semua gitu loh. Daerah itu seperti terima jadi gitu loh. Sehingga nanti hero-nya pusat gitu loh. Bu, ya janganlah. Jadi harus dibuat sebuah governance yang lebih seimbang. Karena ini yang nanti yang mendapatkan penghargaan adalah dua-duanya. Pemerintah pusat, provinsi, dan Kapkot. Sekarang rasanya
ini seolah-olah pemerintah provinsi Kapkot itu di neglect, sehingga ya kau lihat saja lah, kau terima jadi aja lah. Boleh-boleh saja, tapi ini tidak sehat di dalam tata kelola negara yang baik. Oke, saya mau ke Mbak Devi. Mbak Devi, kalau dari perspektif sosial, Anda melihat langkah bantuan yang digencarkan oleh pemerintah seperti apa? Ya, menarik bagaimana pemerintah memahami bahwa bantuan itu bukan garis finish, tapi yang namanya bantuan itu adalah proses tangga. Kalau hari ini menyelamatkan, maka besok memulihkan, di hari-hari berikutnya adalah membangun. Dan ini menarik bagaimana sekarang kita punya model bukan hanya membangun hunian baik itu yang sementara ataupun tetap, tapi ada biaya perabotan, lalu kemudian per orang, per individu itu sehari dihitung 15.000 dikali 3 kali kalau nggak salah. Jadi sebulan tuh masing-masing kepala dapat 450.000 dan sebagainya. Ini baik. Kenapa? Karena pertama adalah kalau dengan adanya bantuan tadi, masyarakat bisa terhindar dari praktek bertahan yang menyesakkan. Karena dia dalam kondisi yang sangat mendesak, bisa jadi mohon maaf misalnya betulan ada aset apa, jual, atau malah terjebak hutang dan sebagainya. Dengan adanya bantuan pemerintah yang bertahap ini, yang artinya memahami betul bahwa bukan hanya keluarga yang dibantu, ketika misalnya ada, kalau tidak salah, ada bantuan 3 juta untuk perabotan, ini bukan masalah perabotannya. Yang dibantu bukan hanya keluarga. Ketika ada biaya perabotan, berarti ekosistem ekonomi di sekitar wilayah terdampak juga ikut bergerak. Nah, ini menurut saya sebuah model baru yang penting, yang mudah-mudahan tadi, kalau memang betul berbasis data Dukcapil, maka harusnya potensi salah sasaran itu kemudian lebih minim. Sehingga artinya tidak akan terjadi potensi luka sosial. Luka sosial itu apa? Sederhana, jangan sampai ada daerah yang kemudian hujan bantuan gitu ya, karena bantuan semua jadinya ke sana, tapi ada yang kering bantuan padahal dia pun kemudian sebenarnya membutuhkan daerah ini. Jadi ini tinggal bagaimana koordinasi data di lapangan. Semua program ini sangat baik dan bahkan menurut hemat saya bisa menjadi contoh dan menjadi SOP kalau kemudian nanti ada potensi-potensi bencana yang memang kita tahu sendiri dikabarkan hidup di lokasi yang memang sangat subur tapi di sisi lain juga penuh tantangan. Oke, baik. Saya mau kembali ke Pak Abdul Muhari. Pak Abdul, ini kan ada juga seperti Kementerian Sosial yang juga tengah fokus untuk menyalurkan bantuan. Tapi sejauh ini koordinasi dengan kementerian lainnya termasuk Kementerian Sosial dengan BNPB seperti apa? Ya, untuk koordinasi bantuan ini sangat baik ya, dan kita selalu melakukan konferensi pers bersama lintas kementerian seperti yang hari Senin lalu kita lakukan di Halim, ada Mendagri di situ, ada beberapa menteri yang lainnya, dan dalam pelaksanaan menteri-menteri koordinator selalu turun ke lapangan dan memimpin rapat hampir mungkin 3 kali seminggu untuk mendapatkan laporan progres dari tiap-tiap kementerian yang melakukan dukungan, dan kami pastikan tidak ada dukungan yang tumpang tindih lintas kementerian. Itu tadi yang saya sampaikan, misalkan dari BNPB untuk huniannya, kemudian dari Kementerian Sosial itu untuk jaminan hidup, kemudian ada uang perabot dan uang pemulihan ekonomi, namanya itu 5 juta 3 bulan, uang perabot 3 juta, sehingga totalnya per kakak akan menerima 8 juta. Kemudian dari Kementerian Pendidikan juga ada tunjangan untuk guru terdampak, karena ini juga cukup penting karena kondisi guru-guru di wilayah terdampak ini juga harus kita perhatikan, karena keberlangsungan proses belajar mengajar di wilayah terdampak itu juga tergantung pada kesiapan guru sendiri dalam mengantisipasi hal-hal yang juga pada saat ini guru di wilayah terdampak juga menjadi korban misalkan. Dan ini selalu kita koordinasikan, dan satu data yang kita gunakan sebagai basis dalam pemberian bantuan ini adalah data Dukcapil yang kemudian diverifikasi dengan DTSEN dari BPS. Jadi ini saya kira koordinasi dan basis data bersama yang digunakan saat ini sangat baik, dan untuk pemulihan dari
data catatan sipil pun ini di beberapa tempat yang kecamatan, kantor kecamatan juga terdampak dan lain-lain, Kemendagri sudah melakukan langkah cepat sehingga hampir di setiap kabupaten saat ini data Dukcapil itu sudah siap untuk digunakan untuk keperluan administrasi dari dukungan-dukungan sosial, bantuan-bantuan anggaran, baik itu yang sifatnya bersifat barang atau bangunan atau yang sifatnya dana langsung melalui rekening. Pun nanti dalam penyaluran rekening itu tidak lewat pihak manapun, tidak lewat kecamatan, tidak lewat kementerian, itu langsung pada rekening masing-masing warga penerima manfaat yang sudah ditetapkan oleh Bupati yang kemudian tadi kita verifikasi dengan data Dukcapil, Mbak Vena. Oke, koordinasi berjalan dengan baik bersama dengan kementerian lainnya, dan kita juga ingin membahas lebih dalam bagaimana kemudian kehidupan masyarakat pasca bencana dengan adanya bantuan yang saat ini tengah disalurkan oleh pemerintah. Tapi kami akan melanjutkan diskusinya usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau kembali ke Pak Bupati. Pak Bupati, ini setelah adanya bantuan yang tengah digencarkan oleh pemerintah, bagaimana kemudian kondisi di Kabupaten Gayo Lues saat ini? Ya, terima kasih. Sebenarnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, Bapak Presiden Prabowo, BNPB, dan semua lembaga kementerian yang sudah hadir memberikan bantuan di Aceh. Memang bantuan selama ini kita karena masih dalam suasana darurat, tentu bantuan juga masih berupa logistik. Artinya pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi memastikan bahwa masyarakat kita yang terdampak oleh banjir bandang ini itu tidak mengalami kelaparan, dan itu sudah kita laksanakan. Dan alhamdulillah dipastikan untuk Gayo Lues sendiri dipastikan sudah aman untuk bahan logistik berkat bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, gitu, Pak. Kemudian tentunya untuk ke depan saya pikir ini akan berproses untuk pemulihan kondisi ekonomi masyarakat kita. Saya pikir sudah betul, sudah tepat langkah yang diambil oleh pemerintah pusat ketika masa darurat kita fokus kepada hunian, baik hunian sementara dan tetap, baru nanti kita beralih kepada fokus pemulihan ekonomi masyarakat. Dan bahkan dari Kementerian Pertanian, karena besar sekali dampak yang ditimbulkan oleh banjir bandang ini atas kerusakan lahan pertanian dan perkebunan, dan data ini semuanya sudah kita sampaikan kepada Kementerian Pertanian. Mudah-mudahan korban yang lahannya rusak ini akan segera bisa mendapat bantuan dari pemerintah pusat dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat kita, gitu, Pak Desi. Oke, Pak Bupati, apa yang disampaikan oleh Pak Rian tadi ini juga menarik untuk bisa Anda respon. Bagaimana kemudian peran dari pemerintah daerah untuk kemudian menjadi inti dalam proses pembagian bantuan ini? Ya, saya pikir di pemerintahan kabupaten itu semuanya sudah ada kewenangannya, Pak Desi. Ada kewenangan pusat dan ada kewenangan provinsi. Kemudian untuk kewenangan daerah, kami pikir ini skemanya seharusnya barangkali bisa kita laksanakan dengan transfer keuangan daerah atau TKD, sehingga pemerintah daerah bisa lebih fokus tentunya di bawah pengawasan dan kontrol pemerintah pusat untuk menuntaskan atau merehabilitasi dan merekonstruksi sarana prasarana yang rusak akibat banjir bandang ini. Kemudian saya juga sepakat dengan Pak Rian terkait dengan kita juga harus berpihak kepada masyarakat daerah, kemudian pengusaha-pengusaha lokal, sehingga apapun program pemerintah pusat di daerah ini akan membawa efek positif, multi efek kepada untuk peningkatan ekonomi masyarakat kita, gitu, Mbak Ca. Pak Rian, silakan direspon. Sepakat. Jadi Pak Bupati ya, justru ini ruang bagi Pemda, terutama kepala daerah, untuk membuktikan bahwa dia mampu memanajemen ini bahkan di dalam kondisi krisis. Jadi jangan ragu-ragu untuk juga ikut menjadi bagian penting, karena tujuan desentralisasi adalah mendekatkan pelayanan kepada warga. Pusat penting, tapi Kapkot lebih penting lagi, karena yang punya rakyat itu, provinsi bahkan provinsi nggak begitu penting. Jadi saya kira mari kita berdayakan Pemda. Kedua, ada satu yang saya ingin highlight lagi,
yang Pak Budi sampaikan tadi bahwa kalau bisa ada namanya itu asimetrik kebijakan untuk fiskal. Jadi katakanlah Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh itu kalau boleh dalam 6 bulan ke depan, at least ya itu para pebisnisnya, pelaku bisnisnya itu dibebaskan dari kewajiban pajak selama 6 bulan. Jadi kayak tax holiday lah, ada tax holiday untuk teman-teman investor asing, tapi ini boleh bagi yang menderita. Justru kalau boleh setahun. Nah dengan demikian saya sarankan untuk Pak Purbaya ini ya, sebagai Menteri Keuangan beliau mempertimbangkan ini dan bicara dengan Pak Presiden karena namanya adalah, kalau ini bicara masalah tax insentif untuk investors, ini adalah tax untuk namanya empathical tax empati untuk para pebisnis ini. Kenapa? Karena nggak bisa lagi. Mereka harus terlanjur rugi, termasuk misalnya bagaimana agar dari bawah ya, PBB untuk petani, habis pertanian itu dihapus semuanya. Kemudian semua pajak daerah itu ditiadakan tapi disupport oleh pajak pusat. Kemudian pajak-pajak yang sifatnya pajak korporasi, pajak untuk individu itu juga mulai dipikir lagi. Setidaknya selama setahun ke depan. Dan ini adalah model yang tidak pernah kita gunakan selama ini, padahal kita tahu itu diperlukan. Nah yang ketiga adalah tadi dikatakan oke, kita perlu data dan semacam-macam. Saran saya kita masih dalam kondisi katastrofikal. Dalam kondisi katastrofikal, at least 3 bulan setelah kondisi bencana ini, pendekatan pertama bukan pendekatan birokrasional, bukan pendekatan administrasi, bukan data dulu, tapi pastikan mereka survive. Siapa core-nya? BNPB. BNPB misalnya membuat banyak dapur bersama. Jadi bukan bagi uang dulu, tapi dapur bersama. Kan ada perumahan yang hunian yang sementara tadi kan. Jadi approach pertama adalah pendekatan katastrofikal, kemudian baru pada level ketiga baru masuk administrasional. Karena level kedua adalah level memberdayakan mereka di situ. Nah ini prosedur ini yang jarang diajarkan di teman-teman public policy, karena biasanya public policy sifatnya adalah administrasi, diputuskan, dibuat, laksanakan. Kondisi emergency. Jadi saran saya kita pakai deh yang namanya model teori yang berbeda gitu loh. Karena ini teorinya nggak cocok untuk teori kondisi katastrofik kayak gini ini. Oke, baik. Mbak Devi, kalau kita lihat kan dengan kondisi warga yang terdampak bencana ini banyak kehilangan rumah, kehilangan tempat pekerjaan dan lain sebagainya. Dengan adanya bantuan ini, apakah bisa kemudian membangun semangat warga lagi? Ya, kalau kita belajar dari negara superpower gitu ya, yang sangat kaya dan sangat kuat, Amerika Serikat dalam bencana Katrina misalnya, itu juga menunjukkan bahwa ketika bencana alam tidak dikelola dengan sangat baik, maka bisa berubah menjadi bencana sosial. Konteks Amerika, bahkan negara paling hebat sekalipun juga mengalami tantangan yang luar biasa. Belajar dari sana, saya melihat pemerintah justru sudah mampu membangun sesuatu yang kita percaya bahwa pertama adalah secara pengalaman dunia globalnya adalah ketika bencana alam menghancurkan bangunan, yang ingat, yang hancur itu bukan soal bangunannya, tapi ikatan sosialnya, tercerai berai, ada yang terpisah dan sebagainya. Oleh karenanya pilihan untuk membangun terlebih dahulu keluarga gitu ya, dengan adanya hunian sementara dan segera ada hunian tetap, itu sangat penting. Karena pada dasarnya social attachment, manusia itu sangat terguncang, bukan persoalan fisiknya yang terluka. Ketika secara mental dia tercerabut dari ikatan keluarganya, ikatan lingkungannya, orang-orang yang dulu saya menyapa bersama di pagi hari, bahkan bisa menitipkan anak di tetangga dan sebagainya, itu semua hilang begitu saja dalam waktu singkat karena bencana. Nah, pembangunan ini menjadi sangat penting, mengembalikan lagi ekosistem tersebut. Dan tadi sebagaimana yang saya sampaikan, negara maju saja bisa terseok-seok dengan sumber daya materi yang begitu luar biasa. Kenapa kita selalu berhasil melewati berbagai tantangan? Karena kita punya mesin sosial yang namanya gotong royong. Ini yang paling menarik. Kalau kemudian ada pertanyaan, kenapa begitu banyak sekali yang turun? Inilah menariknya Indonesia. Karena setiap elemen itu akan mengisi apa yang belum diisi oleh elemen lainnya. Bahu-membahu begitu ya? Itu satu praktek yang di negara-negara yang sangat individualistik, mereka tidak menemukan itu. Dan mereka tidak punya refleks sosial itu. Kalau kita semua bergerak, semua membantu. Nah ini pentingnya, kalau saya kemarin beberapa kali bolak-balik Aceh juga dan Sumatera Utara, bagaimana saya melihat negara misalnya diwakili oleh ada satu
gotong royong yang luar biasa, ada K3I kepolisian yang dia punya sampai data ke sektor yang jangkarnya data BNPB tapi kemudian diisi oleh teman-teman swasta dengan dashboard tilikannya itu free bisa dipakai, lalu teman-teman relawan-relawan seperti Siap Gerak dan sebagainya yang hadir untuk selalu membantu update data sehingga tadi tujuannya sederhana. Keroyokan ini, jamaah ini dalam rangka memastikan tidak ada satupun yang tertinggal atau tadi ada potensi yang semestinya nggak dapat bantuan malah kemudian mendapatkan bantuan. Oke, luar biasa ya kalau kita lihat bagaimana kemudian bantuan ini juga bisa mengembalikan kepercayaan diri dan juga semangat para warga korban yang juga terdampak. Saya mau kembali ke Pak Bupati. Pak Bupati, Anda kan kemarin juga hadir dalam rapat koordinasi dan apakah juga dijelaskan begitu mengenai data, mengenai pengawasan dalam proses pembagian bantuan yang akan dilakukan dan tengah dilakukan oleh pemerintah saat ini. Bagaimana pengawasannya Pak Bupati? Ya, saya pikir kemarin dalam rapat bersama DPR dan beberapa kabinet yang hadir kemarin, saya pikir skemanya insya Allah akan jelas. Kemudian kemarin dalam rapat tersebut ada beberapa hal yang kita sepakati terkait skema. Walaupun demikian tim nanti akan melapor terlebih dahulu kepada Bapak Presiden untuk dimintakan semacam ada peraturan terkait yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, apakah itu baik Perpres maupun Impres untuk rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan banjir bandang di Provinsi Aceh ini khususnya gitu, Mbak. Saya pikir kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh lembaga kementerian kemarin, saya pikir tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Sejauh barangkali tentu didukung oleh data yang akurat sehingga pemerintah pusat juga bisa lebih fokus sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca banjir bandang di Aceh ini gitu, Mbak. Oke, kita juga ingin tahu Pak Bupati, bagaimana kemudian respon dari warga di Kabupaten Gayo Luas setelah mengetahui akan ada bantuan yang diterima oleh warga di sana? Ya tentu ini masyarakat Kabupaten Gayo Luas cukup berterima kasih kepada pemerintah pusat. Jadi logistik mereka aman pada masa darurat kemarin. Kemudian kita sekarang sedang berproses untuk menyiapkan hunian sementara yang tidak masuk di dalam hunian sementara. Kemudian diberikan dana tunggu hunian. Kemudian setelah itu kita berproses untuk membangun rumah permanen saudara-saudara kita yang terdampak. Tentu ini saya yakin secara psikologis juga mereka akan kembali bersemangat karena masyarakat kita itu ternyata tidak sendiri gitu, karena pemerintah pusat sudah membuktikan bahwa mereka serius untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap perusahaan baik infrastruktur maupun kerusahaan ekonomi masyarakat kita gitu, Bapak. Oke, Mbak Devi, ini kalau kita dengar dari pernyataan Pak Bupati bahwa warga di Kabupaten Gayo Luas merasa tidak sendiri begitu setelah mengalami situasi bencana, setelah adanya bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah. Inikah juga merupakan efek dari langkah yang dilakukan pemerintah atau sebetulnya memang ini yang paling dibutuhkan oleh warga di sana? Nah, inilah dia tadi kenapa kemudian negara yang dengan kelapangan hatinya merangkul semua elemen masyarakat, swasta, filantropi, kampus, setahu saya kami sendiri juga di kampus diorkestrasi dengan sangat baik oleh Kemenristek-Dikti. Sedikitnya ada 88 kampus yang hari ini jalan terus. Kenapa? Kita harus memastikan bahwa teman-teman yang di daerah bencana tidak masuk dalam jerat bencana berkepanjangan berikutnya. Karena tadi ekonomi kemudian jadi lumpuh. Nah, ada banyak hal yang kemudian tidak hanya harus berhenti dalam konteks bangunannya. Negara udah bangun nih, kemudian atapnya dan sebagainya. Mengisinya, karena bagaimana memastikan misalnya air di sana itu bisa cepat diminum misalnya. Nah, itu teman-teman kampus, UI, Undip dan sebagainya itu turun untuk memastikan ada alat-alat dan sebagainya. Belum lagi yang kemudian dengan menawarkan teknologi bagaimana dengan benda yang ada itu bangunan bisa berdiri secepatnya seperti itu. Nah, jadi ini satu model yang menurut saya kita boleh percaya diri Indonesia. Kita bahkan bisa menularkan SOP ini ke banyak negara lain dalam hal ini karena bergerak bersama ini membuat percepatannya menjadi lebih baik di tengah-tengah ramalan bahwa akan ada potensi bencana lain di negara ini. Nauzubillah min zalik. Tapi artinya penting sekali bahwa jangan sampai masyarakat lumpuh secara mental karena tadi dia merasa
sendirian. Kesepian adalah penyakit sosial yang paling membunuh ketika selalu ada shift yang datang, baik itu teman-teman LSM, pemerintah dari semua elemen berkali-kali untuk hadir dengan tim A, B, C, D, E dan seterusnya, itu betul-betul memberikan kekuatan. Karena di lapangan Mbak, yang menjadi relawan bahkan adalah teman-teman yang menjadi korban juga, karena mereka tahu bahwa ada yang megang tangan mereka, memeluk bahu mereka untuk yuk sama-sama kita perbaiki. Nah, ini satu model yang sangat indah menurut saya dalam menghadapi potensi-potensi apapun ke depan. Oke, korban bantu korban begitu ya Mbak Devi. Pak Rian, kalau dari sisi kebijakan publik, apa kemudian rekomendasi Anda untuk kemudian membantu masyarakat yang terdampak bencana? Apa yang perlu dilakukan? Tapi ditahan nanti, kami akan jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Pertanyaan menggantung saya untuk Pak Rian tadi. Pak Rian, kita bicara ke depan ya Pak ya. Kita ingin proses percepatan pemulihan pasca bencana bagi warga yang terdampak ini bisa cepat begitu. Rekomendasi apa dari sisi kebijakan publik yang bisa Anda berikan untuk mempercepat pemulihan pasca bencana? Pertama, saya sepakat dengan Mbak Devi, banyak hal sepakat saya tadi. Nah, tapi yang paling penting ketika kita berpikir ke depan, kita jangan berpikir parsial, tempel-tempel gitu, bikin rumah gitu. Menurut saya justru kebijakan yang dibuat sekarang adalah hunian kan ya. Dibuatlah namanya klaster-klaster hunian, yang itu tidak rumah-rumah tempel tadi. Saya seperti rumah tempel, tapi lah kalau dikatakan di Padang dibuat sebuah klaster hunian yang itu berbau nafas Padang. Dibuat sekaligus saja. Kemudian ada namanya itu atapnya itu pakai yang namanya itu panel surya. Jadi itu mandiri. Jadi yang namanya sebuah kejadian tragedi itu menjadi ruang untuk perubahan ke depan. Bahkan kalau perlu ya, ini jadi proyek nasional pembangunan infrastruktur baru per klaster. Tapi jangan banyak impor, misalnya untuk yang namanya itu lempeng surya beli kepada land. Kemudian untuk yang namanya bahan besi, beli di Krakatau Steel yang lain-lain. Nanti yang bangun siapa? Teman-teman lokal itu, kontraktor lokal. Jadi ini harus diorkestrasi. Bayangan saya, kebijakan kita ini masih belum orkestrasional, masih sempal-sempal. Terutama yang kunci adalah bagaimana menyiapkan hunian bagi saudara kita yang kena bencana ini for the next at least 10 years. Jadi pertama sekarang, pikirkan ini PU sama Kementerian Perumahan Rakyat ini Pak Marwara sama Pak Fahri Hamzah ini. Siapkan bagaimana hunian klaster-klaster. Kalau perlu itu bukan desa lagi, desanya kan udah bubar toh. Mungkin gabungan desa-desa baru. Dan dengan demikian, desain rumahnya, desain yang tradisional. Kenapa? Kelak itu menjadi pusat-pusat destinasi pariwisata dan kebanggaan kultural. Hidup lagi. Dan mereka dihidupkan sebagai sebuah revitalisasi bukan hanya dari bencana, tapi revitalisasi kultural, psikologikal. Jadi ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan juga memperbaiki dari nol. Sambil ada ingatan-ingatan. Jadi setiap desa itu kalau perlu yang dibuat tadi, itu ada sebuah prasasti. Siapa yang meninggal, siapa yang bekerja. Jadi itu everybody being taken account gitu loh. Semua dihitung. Dan ini menjadi sebuah peringatan bahwa ini adalah Indonesia kita. Indonesia yang Pancasila tadi. Gotong royong kan. Kebersamaan. Nah kebersamaan udahlah. Kita berpikir apa? Yang namanya orkestrasi. Nah orkestrasi itu saya kira ini kita belum punya. Kita baru yang namanya punya statement-statement, bantuan-bantuan. Bagus, bagus. Tapi kita perlu orkestrasi karena kita yang Mbak sampaikan tadi, what next? This is what next. What next kita adalah hunian. Jadi katakanlah rumah model gadang, kemudian di atasnya ada panel surya, kemudian listriknya mandiri, dan kemudian mereka dibantu bagaimana supaya operator seperti Telkomsel dan lain-lain internet ke situ. Yang lainnya berjalan. Kalau perlu satu komplek tadi itu disuplai oleh gas, yang itu gasnya nggak pakai tabung, tapi pakai yang namanya selang itu. Jadi menjadi percontohan baru di Indonesia bahwa we can make something different. Dan ini tantangan, saya tantang pemerintah kenapa bisa. Nah, masalah adalah mau apa tidak. Nah kalau gitu kita serahkan challenge ini kepada pemerintah dan kita yakinlah Pak Prabowo itu pasti bisa lah karena beliau kan seorang decisif kan. Nah tergantung siapa orkestratornya. Orkestratornya bukanlah seorang yang mahir berbicara. Tapi yang diam mungkin diam tapi bisa mengorkestrasikan, mengajak semua orang itu. Dan semua orang nggak ada yang left behind. Baik itu pemerintah, tentara lah, LSM lah yang namanya kampus itu ya. Everybody take account. Dengan demikian kelak kita punya satu tugu besar di 3 provinsi tadi. Inilah tugu peringatan bahwa kita pernah bekerja dan berjaya.
Oke, baik, saya mau kembali ke Pak Bupati. Pak Bupati, ini kan bantuan hunian ini telah digencarkan saat ini. Yang jadi pertanyaan Pak Bupati, apakah ada program dari pemerintah daerah yang tengah disiapkan untuk mengakomodir mata pencarian warga yang telah hilang akibat pasca bencana? Ya, sebelumnya Mbak, saya sepakat dengan Pak Rian bahwa kejadian bencana ini juga pasti ada hikmahnya. Salah satu hikmah yang bisa diambil oleh pemerintah daerah bagi kami di Gailuas adalah ini kesempatan pemerintah daerah untuk menata kembali terutama pemukiman-pemukiman, karena di Gailuas sendiri itu banyak kali desa-desa yang lokasinya di bantaran sungai gitu. Tetapi pasca bencana ini makanya kita sudah sepakat dengan Prokopimda bahwa untuk 22 desa tersebut ini akan kita relokasi, kita carikan lahan-lahan yang mereka lebih aman dan nyaman. Apalagi saya sepakat betul, apalagi kita bisa bangunkan desa yang baru, model barangkali yang lengkap fasilitasnya seperti yang disampaikan oleh Pak Rian, tentu ini sangat kami dukung Pak Rian. Terima kasih Pak Rian. Kemudian untuk bantuan yang kebijakan yang kita ambil hari ini adalah tentu saya sudah sampaikan beberapa kali berdisi bahwa pemerintah daerah yang tidak mampu itu bukan penanganan darurat. Penanganan darurat saya pikir sejauh masih ada logistik, bantuan beras dari Bappenas, kami pikir untuk mendistribusikannya tentu kami masih mampu berkat dibantu oleh TNI dan Polri tentunya. Tetapi yang paling berat bagi kami adalah bagaimana merehabilitasi dan merekonstruksi pasca kerusakan yang ditimbulkan oleh banjir bandang ini. Kemudian untuk Kementerian Pertanian, kemarin kita juga sudah sampaikan bahwa karena luasnya lahan yang rusak yang disebabkan oleh banjir bandang ini, tentu kalau ini untuk penanam padi, saya pikir tidak mungkin bisa tahun ini kita bisa langsung menanam padi. Tentu kita harus mencarikan komoditi-komoditi yang sebelum kita bisa kembali menjadi sawah gitu. Apakah itu nanti ada bantuan jagung dari Kementerian Pertanian atau kacang tanah barangkali, sehingga ini bisa menjadi penghasilan masyarakat kita yang terdampak sebelum mereka bisa normal menanam padi dan menanam komoditi-komoditi yang lainnya gitu Mbak. Tentu kalau kami untuk pengadaan seperti bibit padi, kemudian bibit jagung, tentu ini juga kami punya keterbatasan pembiayaan Bu, apalagi pasca efisiensi di tahun 2025 kemarin gitu Mbak. Ya. Oke, Mbak Devi, agar kehidupan sosial warga yang terdampak ini bisa berjalan dan kembali normal, apa yang perlu diperhatikan ke depannya? Ya, saya sepakat dengan beliau bahwa yang pertama yang penting adalah komando itu harus berbasis situasi bukan asumsi. Sehingga orkestrasi data dari semua pihak yang turun, terjun dan bekerja itu penting. Untuk kemudian kita selalu mendapatkan update situasi mana yang masih kuning, masih merah atau ada yang sudah hijau. Lalu yang kedua adalah semakin lama masyarakat terpisah dari lingkungannya itu akan memperparah trauma. Nah, oleh karenanya sangat tepat pilihan pemerintah untuk segera membuat payung buat mereka melalui hunian sementara, bahkan dengan cepat ingin membuat hunian tetap. Karena apa? Hidup yang normal itu adalah satu hal yang menjadi target dalam proses pemulihan yang sifatnya maraton. Ini bukan sprint yang hanya bisa diselesaikan dalam waktu 3, 4, atau 10 minggu. Ini adalah perjuangan PR bersama semua orang, kampus, bahkan juga masyarakat, LSM dan sebagainya yang sifatnya maraton. Ini jangka panjang, tidak bisa dalam 1-2 kali waktu. Nah, oleh karenanya kita perlu memastikan tidak ada beban terbesar berikutnya, yaitu yang terkait dengan persoalan kesehatan. Lalu tadi kesehatan itu baik fisik maupun mental ya. Nah, ini makanya layanan kesehatan yang juga memahami situasi yang ada itu penting, karena sebagaimana apa yang kami peroleh data di lapangan, ketika kemarin itu tertutup lumpur misalnya, lumpurnya awalnya basah, ketika kering, nah itu bukan merangsang munculnya penyakit-penyakit lain. Ditambah walaupun ada yang sudah kering, kembali lagi hujan dan sebagainya. Nah, ini yang ketiga adalah jangan lupakan kelompok rentan. Siapa kelompok rentan? Perempuan, lansia, anak-anak. Ini mereka perlu sekali dipastikan menjadi prioritas. Karena dari sanalah keberlangsungan masa depan bangsa juga akan dipertaruhkan. Dan yang paling penting adalah jangan sampai semakin lebar kesenjangan. Justru dari pengalaman ini kita malah mendekatkan kembali kelompok rentan agar mereka juga merasakan bantuan yang sama. Oke,
Kita berharap yang terbaik tentunya, mudah-mudahan percepatan pemulihan ini bisa segera memulihkan kondisi psikologis, kondisi fisik, dan semua kondisi dari warga-warga yang terdampak. Terima kasih Pak Rian, terima kasih Mbak Devi, terima kasih juga Pak Bupati sudah bergabung bersama kami. Semoga semuanya sehat selalu, selamat tahun baru. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi libur awal tahun baru 2026 untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, viral memperlihatkan tindakan tidak terpuji seorang pengunjung di kawasan Satwa Taman Safari dengan memberikan makanan kepada hewan turun dari mobil yang dimana sangat jelas adanya larangan untuk turun dan mendekat pada hewan di kawasan tersebut. Meski papan peringatan dilarang turun sudah terpampang jelas, pengunjung wanita ini tetap nekat keluar dari mobil dan memberi makan jerapah secara langsung. Aksi ini memicu kecaman warganet karena sangat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun keamanan satwa di lokasi tersebut. Pihak pengelola terus mengimbau agar seluruh pengunjung senantiasa mematuhi aturan demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Masih dalam libur Nataru, wisatawan di Yogyakarta berburu kuliner tempo dulu yang banyak ditemukan di Pasar Ngasem. Salah satu yang menjadi favorit adalah jenang Yu Jumilah yang telah ada sejak tahun 1970-an. Salah satu yang menjadi incaran bagi para wisatawan adalah kuliner legendaris jenang Yu Jumilah yang telah hadir sejak tahun 1970-an. Jenang Yu Jumilah menyajikan 9 varian jenang dengan rasa yang bervariasi. Beberapa menu yang menjadi favorit yakni jenang sumsum, jenang lobe-lobe, perpaduan irisan nangka dan juga ubi, serta jenang candil ketan yang kaya akan rasa. Soal harga pemirsa, jenang Yu Jumilah ini terbilang terjangkau ya, mulai dari Rp10.000 saja per porsi. Selama liburan ini dalam sehari mampu menjual hingga 2.000 porsi atau meningkat 100% dibandingkan hari biasa. Jenang Yu Jumilah buka setiap hari pemirsa mulai pukul 6 hingga pukul 12 siang. Puncak libur Nataru 2026 dimanfaatkan wisatawan lokal hingga mancanegara untuk berkunjung ke sejumlah destinasi wisata unggulan di Bali, salah satunya adalah Tanah Lot. Selama masa libur Nataru, pengelola kawasan wisata Tanah Lot mencatat peningkatan jumlah wisatawan berkisar antara 5.000 hingga 6.000 pengunjung perharinya. Ribuan wisatawan silih berganti memadati area wisata Tanah Lot sejak pagi hari dan terus meningkat jelang waktu senja. Pengunjung disuguhkan sejumlah daya tarik wisata seperti panorama laut, pura di atas batu karang, hingga momen matahari terbenam yang menjadi magnet utama. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana keramaian pada libur tahun baru 2026 sudah bergabung bersama kami pemirsa. Ada Reihana Baiziah di Kota Tua Jakarta, Putri Lestari dari Lembang Bandung Jawa Barat, Arga Dumadi di Malioboro Yogyakarta dan juga Brilian Syaheran di Bali. Kita ke Reihana terlebih dahulu yang ada di Kota Tua saat ini. Reihana, seperti apa suasana terkini di sana? Baik, selamat malam Tiara dan juga pemirsa. 2025 sudah usai, saatnya ini kita membuka lembaran baru di tahun 2026. Saya ingin bertanya nih kepada Anda pemirsa, kira-kira malam hari ini mau liburan di tahun 2026 kemana? Nah, saya memiliki rekomendasinya, salah satunya adalah datang ke tempat saya menggambarkan saat ini di Kota Tua Jakarta. Pemirsa bisa lihat di layar kaca Anda saat ini, amat sangat banyak sekali pengunjung yang datang, entah itu membawa pasangan ataupun bersama dengan orang tua, bahkan banyak juga anak-anak yang berlibur ke Kota Tua. Memang ini juga menjadi salah satu tempat favorit karena di Kota Tua Jakarta ini pemirsa, kalau kita lihat memang ini juga salah satu lokasi dengan pemandangan yang cukup luar biasa karena ini menyajikan wisata sejarah dari zaman Belanda yang juga
turun-temurun ini masih dijaga hingga saat ini. Kemudian Anda juga pemirsa bisa melakukan swafoto, banyak sekali foto-foto ataupun tempat-tempat yang estetiknya di sini ya untuk melakukan photoshoot seperti ini. Salah satunya adalah berfoto bersama dengan pahlawan. Kemudian juga ada cosplayer nih pemirsa. Nah, seperti yang ada di depan saya ini cantik sekali ya, seperti Barbie. Nah, Anda juga ini bisa melakukan swafoto bersama dengan anak-anak yang mungkin juga ada di sini. Kemudian juga tidak hanya itu, Anda juga bisa makan nih, Tiara dan juga pemirsa. Karena di sini juga memang banyak sekali UMKM yang berjualan. Anda mau mencari apa nih? Mau mencari bakso ada, mau cari kopi ada juga. Nah, seperti yang ada di depan saya saat ini nih, berpose-pose pemirsa, membawa banyak sekali atribut dengan berwarna silver. Ini juga tentunya menjadi salah satu daya tarik utama bagi para wisatawan yang ada di sini. Selain berfoto-foto juga memang untuk masuk ke wilayah Kota Tua sendiri ini gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Tidak perlu khawatir nih karena Anda juga bisa menggunakan transportasi umum pemirsa. Jika Anda ingin naik busway juga bisa, ingin naik kereta juga ke sini juga bisa, dan juga memang untuk kantong-kantong parkirnya sendiri juga ini tersedia di beberapa lokasi. Untuk sementara saya kembalikan kepada Anda di studio, Tiara. Baik, ini bisa menjadi salah satu rekomendasi bagi masyarakat Jakarta yang ingin berlibur begitu ya. Kita bergeser sekarang ke Bali, sudah ada Brilian Syaheran di sana. Kalau di Bali sendiri seperti apa? Apa saja yang menarik di sana, Brilian? Baik Tiara dan juga pemirsa, selamat tahun baru 2026, di mana ini saya menggambarkan langsung dari salah satu jalan utama untuk menuju ke salah satu objek wisata unggulan yakni Pantai Kuta, di mana memang dari Jalan Raya Kuta ini merupakan jalan utama yang nantinya akan menghubungkan sejumlah titik yang akan mengarah ke Pantai Kuta sendiri. Adapun dari tempat saya menggambarkan saat ini nanti akan ada sejumlah titik begitu, pertigaan, perempatan yang nampaknya ini cukup terjadi ketersendatan baik ini oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang hendak menuju ke Pantai Kuta. Adapun juga dari tempat saya menggambarkan saat ini untuk menuju ke Pantai Kuta atau lebih tepatnya di pusat perbelanjaan modern Beach Walk Mall itu sendiri, ini hanya berjarak kurang lebih 1,8 km. Tetapi pada malam hari ini untuk mencapai ke sana ini dapat ditempuh selama 25 sampai dengan 30 menit. Dan tentunya memang kalau malam hari di kawasan Pantai Kuta ini sendiri, ini tren dari para pengunjung ataupun wisatawan ini sudah mulai meninggalkan pantai, bibir pantai lebih tepatnya, untuk kemudian melakukan aktivitas di dalam ruangan seperti contohnya di pusat perbelanjaan, kemudian di restoran, di sejumlah kafe dan lain-lain. Adapun untuk cuaca sendiri di Kabupaten Badung ini seharian penuh ini cerah berawan, dan sehingga ini mungkin menjadi salah satu alasan mengapa para wisatawan ini akhirnya pada malam hari ini memilih untuk melakukan aktivitas di luar ruangan. Adapun juga memang dari Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya ini mengatakan bahwa Pantai Kuta ini menjadi salah satu objek wisata yang menduduki peringkat kedua dengan estimasi keramaian mencapai 12.000 orang pada malam pergantian tahun baru kemarin. Dan tentunya ini kita akan nantikan bersama-sama juga bagaimana keseruan dan juga bagaimana ini dari lalu lintas yang ada di kawasan Kuta. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda di studio, Tiara. Kalau di Bali, para masyarakat yang di sana sudah mulai bergeser begitu ya, dari pantai menuju ke kegiatan dalam ruangan. Lantas seperti apa di Bandung, Jawa Barat? Putri Lestari, silakan. Ya baik Tiara dan juga pemirsa, Bandung memang tidak habis ini dengan berbagai macam destinasi wisata yang ada di sini. Nah, di tempat saya mengabarkan sekarang, baik Tiara dan juga pemirsa, saya sedang berada di Jalan Lengkong Kecil, tepatnya di belakang Asia Afrika. Ini merupakan pusat kuliner malam yang biasa didatangi oleh para wisatawan baik dari luar daerah Kota Bandung maupun di dalam Kota Bandung sendiri. Di tempat saya mengabarkan sekarang ini adalah salah satu kios atau tenda penjual makanan. Banyak sekali makanan yang saya lihat nih Tiara dan juga pemirsa, ada yang jual ayam penyet, ayam bakar, sate taichan, lalu juga pisang keju coklat, martabak. Banyak banget makanan yang ada di sini yang bisa dinikmati oleh para wisatawan dari luar Bandung. Dan juga di sebelah saya ini merupakan salah satu keluarga yang sedang asik, ini tampaknya sedang menunggu makanan
yang mereka pesan di salah satu tenda, di mana memang apabila Anda ingin mengunjungi tempat ini buka dari jam 4 sore hingga jam 12 malam. Dan kalau boleh tahu ini lagi pada nunggu makanan apa sih? Taichan, sate Taichan. Oke, udah nunggu dari berapa lama nih? 15 menit yang lalu sih. 15 menit Tiara dan juga pemirsa lagi pada nunggu sate Taichan untuk bersama dimakan bersama dengan keluarga. Dan memang di tempat ini menurut informasi yang saya dapatkan ini dibuka dari tahun 2021 dan untuk keramaian sendiri saya lihat dari lokasi juga ramai dan lalu lintas juga terlihat padat. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Jalan Lengkong Kecil, Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat. Kembali kepada Anda Tiara di studio. Baik, kalau kita berbicara mengenai Bandung ini nggak ada matinya ya, berbicara mengenai kuliner di Bandung. Kita bergeser saat ini ke Malioboro, Yogyakarta. Sudah ada Arga Dumadi, silakan Arga. Ya, Tiara dan pemirsa, mungkin Anda juga bisa melihat di layar kaca Anda bahwa saat ini Malioboro, Yogyakarta, tempat saya mengabarkan ini diguyur hujan. Tepatnya adalah dari sore hari tadi sampai saat ini masih diguyur hujan. Sempat reda sejenak, namun kemudian ini kembali cukup deras pemirsa, dan karena itu maka bisa dilihat sendiri suasana di Malioboro, Yogyakarta ini berbeda dengan hari-hari kemarin yang ini bisa dikatakan cukup lengang begitu. Walaupun memang sesekali kami masih melihat adanya wisatawan ini yang berjalan menembus hujan pada malam hari ini, namun juga jumlahnya kalau dibandingkan dengan hari-hari kemarin ini tidak sebanding, di mana memang hari-hari kemarin itu bisa begitu ramai dan juga diperkirakan untuk libur Nataru sampai kemarin itu setidaknya setiap harinya ada sekitar 200.000 orang beraktivitas di kawasan Malioboro itu, entah hanya sekadar melintas ataupun juga mereka berwisata di kawasan yang menjadi jantung pariwisata Yogyakarta ini. Dan kami kabarkan kepada Anda bahwa bila memang biasanya di Malioboro sendiri ini diberlakukan Car Free Night. Setiap pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, maka jalur menuju Malioboro ini ditutup untuk kendaraan bermotor. Namun selama libur Nataru ini memang jalur tersebut dibuka sehingga Car Free Night bisa dikatakan ditiadakan kecuali pada malam tahun baru kemarin pemirsa. Dan kali ini sudah dibuka lagi, jadi Anda bisa lihat di layar kaca Anda ini masih ada mobil ataupun juga sepeda motor ini melintas karena memang ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga agar trafik ataupun juga lalu lintas di dalam kota Yogyakarta ini tetap lancar dan tidak terjadi penumpukan, dan juga untuk memudahkan mobilitas dari wisatawan karena memang kita tahu sendiri libur Natal dan Tahun Baru ini baru akan berakhir beberapa hari lagi. Dan kami kabarkan kepada Anda pemirsa, walaupun ini hujan deras, namun kami sempat juga melihat masih ada beberapa wisatawan begitu yang masih berfoto di kawasan ini, walaupun dengan keterbatasan yang ada sehingga mereka harus menggunakan payung supaya mereka tidak kehujanan. Namun ini merupakan bukti bahwa wisatawan pun ini tetap mencoba untuk memanfaatkan momen liburan mereka sebisa mungkin walaupun Malioboro diguyur hujan. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Luar biasa sekali meskipun hujan masih tetap ramai gitu ya. Terima kasih Arga Dumadi melaporkan langsung dari Malioboro, Yogyakarta. Sebelumnya juga ada Putri Lestari, kemudian juga Reihana serta Brilian Syaheran dari lokasinya masing-masing. Terima kasih sekali lagi rekan-rekan. Terus rempet bus Transjakarta di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, sebuah sedan mewah yang dikemudikan seorang wanita muda rusak berat. Mobil sedan mewah ini pemirsa sudah dalam kondisi rusak berat di bagian depan usai mengalami kecelakaan di Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat pagi tadi. Kerusakan terjadi pada bagian bemper depan serta ban sebelah kanan mobil yang pecah. Kecelakaan bermula saat mobil melaju dari arah Sudirman menuju Harmoni. Saat melintas di Bundaran HI, mobil kehilangan kendali dan menabrak separator busway. Pengemudi sedan mengaku kecelakaan terjadi usai dirinya diserempet oleh bus Transjakarta. Bus yang melaju kencang di sisi kanan menyenggol kendaraannya hingga kehilangan kendali dan akhirnya menabrak separator busway.
Sebuah mobil minibus ringsek usai terguling di Jalan Layang Nontol Antasari Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis pagi tadi. Menurut pengemudi, kendaraannya ditabrak oleh kendaraan yang di belakangnya dan langsung melarikan diri. Saat kecelakaan terjadi, minibus ini tengah membawa penumpang dari stasiun Gambir. Upaya mengembalikan mobil dilakukan oleh pemilik mobil dibantu beberapa pengendara mobil lainnya untuk mengurai kemacetan. Tidak ada korban dari peristiwa kecelakaan ini, pemirsa. Pengemudi mengalami luka sesak di dada akibat benturan. Seorang kepala desa di Lampung Timur tewas diserang seekor gajah. Insiden terjadi saat korban bersama petugas dan warga desa berupaya mengusir kawanan gajah penghuni Taman Nasional Wekabas yang memasuki lahan pertanian. Menurut saksi mata, 1 dari 11 gajah yang dihalau penduduk berbalik arah dan dengan sengaja menyerang kepala desa Braja Asri. Korban menjadi sasaran injakan gajah sehingga luka parah di bagian kepala, kaki, dan paha. Warga segera membawa korban ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Sebelum kasus ini, konflik saling klaim antara lahan antara manusia dan kawanan gajah liar sudah beberapa kali terjadi di Lampung Timur. Informasi dari Gaza tadi, pemirsa, sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Tiara Harahap. Dan saya Vena Kintan. Sesaat lagi pemirsa Anda dapat menyaksikan program Dua Sisi bersama Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Kami dari Apa Kabar Indonesia malam pamit undur diri dan mengucapkan selamat tahun baru. Terima kasih. Sampai jumpa.